honestly, I don't know what they say in the movie, but I really think that Uang Panai it's a good local movie, no? Fascinating, and it's mm, phenomenal and very entertaining. I think it is a good opportunity for a local movie. You don't say that. I'm truly believe that Wang Panai is a interesting movie. It's not the best, but it's phenomenal and it's very very interesting. It's a local movie and very very nice, very good. Saya bakal buktikan Om, kalau saya ini orang Bugis Makassar. Saya tidak bakal kembali ke rumah ini Om, kecuali bawa uang panai yang kita minta. Film Uang Panai yang rilis resmi 25 Agustus 2016 ini kalau menurut saya adalah sebuah film fenomenal. Pertama karena bisa diterima oleh begitu banyak penonton film Indonesia, utamanya lokal. Dan saya ingat itu sampai 2 minggu pertama penayangannya itu antrinya panjang sekali, ramai sekali orang sampai bertumpuk-tumpuk hanya untuk bisa menonton film ini. Sampai penayangan minggu kedua, film Uang Panai ini sudah berhasil menembus penonton 200.000 penonton sampai minggu kedua, dan sekarang sudah minggu ketiga itu konon katanya sudah mencapai 400.000 penonton. Dan secara resmi film Uang Panai menjadi film lokal pertama di Indonesia yang berhasil masuk ke box office. Film lokal maksudnya adalah film yang pemerannya adalah orang-orang lokal, kru penggarapnya adalah orang-orang lokal. Jadi sukses untuk Makita Cinema Production yang memproduksi Uang Panai. Gampang menikah, di mana aku ambil uang panai? Balas yan, Rum Panama mo cintai ya. Itu misalnya masih jomblo. Sampoi mulu, no kau jomblo aja Ji. Mulai mau putus asa kejar sini uang panai. Kenapa Uang Panai ini bisa sukses? Kalau saya lihat setidaknya ada 3 faktor yang sangat mendukung kesuksesan Uang Panai ini. Pertama adalah kemasan bahwa ini adalah produksi lokal. Jadi orang-orang di luar Jakarta atau di luar Jawa, kami di Sulawesi Selatan itu sudah sangat sering melihat beragam hiburan-hiburan yang datangnya dari Jawa, datangnya dari Jakarta, dikemas oleh orang Jawa dan orang-orang Jakarta. Kemudian isu-isunya adalah seputar kehidupan di Jakarta utamanya, sehingga ketika ada sesuatu hiburan, sebuah hiburan, apalagi film yang berhasil masuk ke layar lebar yang dibuat oleh orang-orang lokal, orang-orang di sekitar kami yang sama dengan kami, itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Fanatisme kedaerahan pasti itu jadi salah satu faktor besar yang mengangkat kesuksesan film Uang Panai ini. Apalagi karena semuanya memang dikemas sangat lekat dengan isu lokal. Jadi ada sebelumnya kan memang sebenarnya sudah ada beberapa film tentang Makassar, Sulawesi Selatan tapi diperankan oleh orang luar. Ini diperankan oleh orang-orang lokal dengan bahasa yang digunakan sehari-hari. Jadi kalau saya dengar beberapa penonton itu, mereka memang menganggap bahwa menonton film ini sama seperti melihat teman sendiri yang bercerita, karena bahasanya bahasa sehari-hari, settingnya juga setting yang lekat dengan keseharian orang di Makassar. Mundur nih, anak udah palsu. Coba you lihat Risna dan Farhan. Mereka tidak ada yang berubah sama sekali sejak dulu. Sangat akrab. Kenapa ya? Cemburu kok? Sana, pergi sama cewekmu. Terus di luar Makassar sendiri, film ini jadi ajang reuni utamanya di beberapa tempat yang menjadi basis orang-orang Bugis Makassar. Kalimantan ya, kayak di Samarinda, Balikpapan, terus di beberapa kota di Jawa juga kayak Jogja, pelajar-pelajar asal Sulawesi Selatan juga berbondong-bondong menonton film ini.
di Ambon apalagi. Jadi katanya ada sampai orang yang menyeberang dari Pulau Seram ke Ambon hanya untuk bisa menonton film ini. Jangan kau pernah usik harga diriku. Harga diri? Yang dikasih harga itu saya. Pakai price tag. Mungkin bila aku pergi takkan ada yang mencari ku di sini. Kopi boleh pahit, hidupmu jangan. Semangat. Faktor kedua yang mendukung kesuksesan Uang Panai kalau menurut saya adalah isunya. Dengan mengambil isu Uang Panai, itu adalah isu yang sangat lekat dengan keseharian orang Bugis Makassar. Perempuan Bugis Makassar yang sudah pernah menikah pasti sudah melewati fase itu. Sebagian besar laki-laki Bugis Makassar yang menikah dengan sesamanya orang Bugis Makassar juga pasti sudah pernah melewati fase itu, Uang Panai. Dan banyak sekali cerita-cerita tentang Uang Panai ini, dari mulai yang Uang Panainya sangat fantastis sampai orang yang terpaksa tidak menikah, cintanya kandas karena Uang Panai. Faktor ketiga adalah penggunaan bermainnya dua bintang lokal, seleb lokal, yaitu Tuming dan Abu. Ini saya lihat sebagai sebuah strategi yang sangat cerdas dengan memanfaatkan Tuming Abu yang di media sosial lokal sudah sangat terkenal. Tuming dan Abu di di Instagram followernya sudah 100-an ribu lebih. Di YouTube pun mereka sudah sangat terkenal dengan video-video komedi yang mereka buat. Itu jelas jadi satu magnet tersendiri karena saya yakin banyak sekali orang yang datang menonton Uang Panai karena adanya dua tokoh ini. Dan bahkan beberapa orang bilang bahwa mereka berdua ini adalah ruhnya film Uang Panai. Jadi buat Makita Cinema Production dan semua kru Uang Panai, semua pemain Uang Panai, keren lah. Walaupun saya melihat memang film ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah kritikan sosial terhadap Uang Panai. Ini hanya seolah melanggengkan bahwa Uang Panai itu memang harus ada. Ini bukan sebuah kritikan sosial. Jadi memang saya lihat film ini memang dibuat sebagai sebuah film drama komedi. Dan untuk sebagai sebuah hiburan, film ini sudah cukup sukses. Keren. Cie tahu yang tak kumpul Uang Panainya. Dede lihat muka saja nanti. Pasti meriah. Ada erang-erang. Dekorasinya mewah. Prasmanannya lengkap. Undangannya ribuan. Jasku disulam ki. Pokoknya semua yang hadir di situ pasti senang. Oke, teman-teman terima kasih sudah meluangkan waktu dan kuota untuk menyaksikan video ini. Klik like, share, dan silakan berkomentar kalau memang Anda ingin berkomentar. Dan yang buat belum subscribe, silakan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Pesan saya tetap berkarya, jujur, dan jangan lupa untuk bahagia. Bawa koper di tengah kabut. Over and out.